Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi di mata pelajaran pemrograman dasar. Sekarang kita belajar di bab 2 yaitu perangkat lunak bahasa pemrograman. Nah, sekarang kita belajar di apa sih sejarah bahasa pemrograman? Nah, sejarah bahasa pemrograman itu awalnya di first engine-nya Charles Babbage hanya dibuat untuk menjalankan tugas dengan menggunakan perpindahan gigi roda untuk menjalankan fungsi kalkulasi. Jadi, bentuk awal dari bahasa pemrograman komputer itu adalah berupa gerakan secara mekanik. Selanjutnya gerakan mekanik tersebut digantikan dengan sinyal listrik ketika pemerintah Amerika Serikat mengembangkan ENIAC. ENIAC itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer pada tahun 1942. Nah, tetapi masih banyak yang mengadopsi prinsip-prinsip dasar dari mesin Babbage yang diprogram dengan mengatur saklar dan pengkabelan pada seluruh sistem. Tentu saja, ini merupakan pekerjaan yang membosankan, bukan? Nah, kita belajar perkembangan bahasa pemrograman sejak tahun 1940. Yang pertama kita mempelajari sejarah pemrograman pada tahun 1940. Pada tahun 1940-an, komputer tenaga listrik dibuat dengan kecepatan yang sangat terbatas dan kapasitas yang mencukupi untuk pemrograman. Kemudian terciptalah bahasa assembly atau bahasa simbol dari bahasa mesin. Nah, setiap kode bahasa mesin ini memiliki simbol sendiri. Dalam bahasa assembly misalnya yang pertama itu move itu untuk memindahkan isi data, dan add adalah penjumlahan, mul untuk perkalian, dan sub untuk pengurangan. Penggunaan bahasa ini dirasa belum sempurna karena selain sulit diimplementasikan, ternyata bahasa ini juga sulit jika sang pemrogram ingin mengembangkan program buatannya. Dan pada tahun 1948, Konrad Zuse mempublikasikan sebuah tulisan tentang bahasa pemrograman miliknya, yakni Planckul. Nah, tetapi bahasa tersebut tidak digunakan pada masanya dan terisolasi terhadap perkembangan bahasa pemrograman yang lain. Nah, ada beberapa bahasa pemrograman yang berkembang pada masa tahun ini, yaitu Planckul, ENIAC Coding System, dan C10. Nah, yang kedua kita belajar sejarah pemrograman pada tahun 1950 sampai dengan 1960-an. Mulai tahun 1950, dibuatlah bahasa pemrograman modern yang turun-temurun dan tersebar luas hingga saat ini. Bahasa ini menggunakan istilah atau reserved word yang dekat dengan bahasa manusia seperti read untuk membaca dan write untuk menulis. Dalam perkembangannya, bahasa tingkat tinggi juga terdiri dari beberapa metode pemrograman, yaitu pemrograman prosedural dan pemrograman berorientasi objek. Nah, bahasa pemrograman yang berkembang dalam periode ini yaitu Fortran, Lisp, COBOL, Regional Assembly Language, Algol, Simula, Basic, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu pada tahun 1967 sampai 1978. Pada periode ini pada tahun 60-an sampai 70-an membawa pengaruh besar dalam perkembangan bahasa pemrograman.
Nah, bahasa pemrograman yang digunakan yaitu yang pertama adalah Simula. Simula ditemukan pada akhir 60-an oleh Nygaard dan Dahl sebagai pengembangan dari Algol 60, dan ini merupakan bahasa pemrograman pertama yang didesain untuk mendukung pemrograman berorientasi objek. Dan yang kedua adalah C, sebuah tahapan awal dari sistem bahasa pemrograman. Ini yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie dan Ken Thompson di Bell Labs antara tahun 1969 dan 1973. Yang ketiga adalah Smalltalk. Pada pertengahan tahun 70-an menyajikan desain ground up yang lengkap dari sebuah bahasa yang berorientasi objek. Yang keempat adalah Prolog. Prolog didesain pada tahun 1977 oleh Kolmiraur, Roussel, dan Kowalski, dan ini merupakan bahasa pemrograman logika yang pertama. Yang terakhir adalah ML. ML membangun sebuah sistem polimorfis, dan itu ditemukan oleh Robin Miller pada tahun 1973 di atas sebuah Lisp yang merintis bahasa pemrograman fungsional bertipe statis. Yang keempat, kita pelajari sejarah pemrograman pada tahun 1980-an. Nah, pada tahun 1980-an, C++ dikombinasi dengan pemrograman sistem dan berorientasi objek. Pemerintah Amerika Serikat menstandarisasi ada sebuah sistem pemrograman yang bertujuan untuk digunakan para kontraktor. Periode ini disebut generasi kelima bahasa-bahasa yang menyatukan logika pemrograman konstruksi. Bahasa fungsional bergerak menuju standarisasi ML dan CDAL. Dibandingkan menemukan paradigma baru, semua pergerakan ini menekuni gagasan yang ditemukan pada dekade sebelumnya. Nah, bahasa pemrograman yang berkembang dalam periode ini yaitu C++, Eiffel, Perl, dan FL atau Backes. Yang kelima adalah pada tahun 1990-an. Nah, pada periode ini, selain berorientasi objek, juga sudah dikembangkan pemrograman berbasis visual, sehingga semakin mudah untuk membuat program aplikasi. Diawali oleh Python dan Microsoft Visual Basic 1 pada tahun 1991. Delphi yang dikembangkan dari Pascal for Windows akhirnya pada tahun 1997. Visual Basic 5 diluncurkan dengan kemudahan koneksi database dan OO COBOL dibuat dalam versi Windows. Bahasa pemrograman dikembangkan dalam periode ini yaitu Python, Java, Ruby, OO COBOL, JavaScript, PHP, Visual Basic, dan lain-lain. Dan yang keenam, kita mempelajari sejarah pemrograman pada tahun 2000-an ya. Terdapat dua konsepsi dasar dalam periode ini di mana kemudahan berbasis visual yang mulai digiring ke berbasis internet dan mobile dengan bermunculan web service berbasis net dan platform mobile. Nah, konsep yang pertama itu adalah konsep Microsoft dengan VisualNet yang menyediakan bahasa pemrograman seperti Visual Basic Net, VC++, ASP.NET, dan dikompilasi dengan berbagai bahasa, akan tetapi berjalan pada satu sistem operasi, yakni Windows. Berarti di dalam konsep
Yang pertama ini dia hanya berjalan pada satu sistem operasi saja. Nah, konsep yang kedua adalah konsep yang terbalik dari konsep yang pertama, yakni apa? Apa yang ditawarkan Sun Microsystem melalui produknya yaitu Java, J2ME, JDK, yang dikompilasi dengan satu bahasa pemrograman Java dan berjalan di banyak sistem operasi. Nah, ini bedanya konsep yang pertama yang kedua ini. Konsep kedua itu berjalan di banyak sistem operasi, sedangkan yang pertama itu hanya berjalan pada satu sistem operasi. Nah, itulah sejarah bahasa pemrograman dari tahun 1947 sampai dengan 2000-an hingga sekarang.